Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salamun kaulam mir rabbir rahim. Setelah 2 hari kami mengadakan perjalanan ke salah satu kabupaten di wilayah Sulawesi Tenggara untuk mencoba melanjutkan visi misi guru. Akhirnya kami kembali lagi di tempat perantauan. Ketika membuka-buka media sosial, ada yang bertanya sekaligus memberikan statementnya di beranda media sosial kami. Katanya kalian itu memecah belah agama. Ajaran-ajaran dan tulisan-tulisan kalian itu sepertinya mendiskreditkan agama Islam dan membenarkan agama-agama yang lain. Baiklah, kami coba menjelaskan ya, supaya orang tersebut bisa tercerahkan. Jadi salah besar ya jika yang dimaksud dengan memecah belah agama itu karena beda nama agama. Salah besar juga jika menyatukan agama itu harus menjadi agama yang satu saja, yaitu Islam, atau Kristen saja, atau Yahudi saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita bersatu dan jangan berpecah belah. Bukan berarti semua agama itu harus dihapus dan hanya Islam saja yang harus tegak berdiri dan benar di sisi manusia. Silahkan ya Anda simak video-video kami tentang arti Islam. Sungguh kamu tidak akan bisa menyatukan semua merek agama menjadi satu saja, yaitu Islam saja misalnya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan perbedaan itu. Ingatlah bahwa munculnya nama atau merek agama yang berbeda karena agama lahir dari nabi-nabi yang mempunyai bahasa, tempat, tradisi, dan budaya yang berbeda-beda. Gitu ya. Perbedaan itu hanyalah ujian bagi kita. Masa sih kita tidak bisa bersatu? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Ma'idah ayat 48. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu semua dijadikannya satu umat saja. Tapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Itu surat Al-Ma'idah ya, ayat 48. Silakan dibuka-buka. Jadi yang dimaksud dengan memecah belah agama itu adalah kamu merasa bahwa agamamu sendiri yang paling benar, sedangkan yang lain salah. Demikian pula sebaliknya. Padahal semua agama itu benar jika dia mengajarkan keselamatan dan penyerahan diri kepada Tuhan yang satu. Gitu ya. Bukankah dalam rukun iman itu adalah membenarkan kepada nabi-nabi yang lain, kitab-kitab yang lain, begitu kan? Percaya kepada kitab-kitabnya, percaya kepada nabi-nabinya. Jadi bukan percaya kepada satu nabi saja atau satu kitab saja. Begitu kan dalam rukun iman? Ingatlah firman Allah dalam Al-Quran, hei orang-orang yang merasa diri kalian paling suci, paling benar. Dalam surat Al-Baqarah ayat 62. Artinya,
Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, para sabiin, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah hari kemudian dan beramal soleh, maka mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran dan tidak pula mereka bersedih hati. Itu ya, surat Al-Baqarah ayat 62. Lantas, kenapa kamu menganggap salah semua agama-agama Nabi yang lain selain agamamu? Hanya karena beda nama, beda syariatnya. Bukankah para Nabi itu tidak dibeda-bedakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iya kan? Dalam surat Al-Baqarah ayat 285, di situ Allah menjelaskan bahwa kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dari rasul-rasul kami. Dan bukankah Nabi Muhammad SAW melarang kita mengunggulkan Nabi yang satu dari Nabi yang lain? Nabi Muhammad SAW bersabda, janganlah kalian melebihkan sebagian Nabi dengan sebagian yang lain. Silakan dibuka hadis Bukhari 4272. Bahkan Nabi Muhammad SAW berkata, barang siapa yang mengatakan aku lebih mulia, aku lebih baik daripada Yunus bin Matta, maka sesungguhnya dia telah berdusta. Bukhari 4238. Ingat ya, Allah berfirman dalam Al-Maidah 48. Setiap umat itu masing-masing diberi syariat yang berbeda. Allah memerintahkan beriman, membenarkan kitab-kitab yang lain dan nabi-nabi yang lain. Dalam Al-Maidah 68, di situ dijelaskan bahwa kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Artinya apa? Persatuan itu adalah tidak harus agama lain menjadi satu agama, misalnya Islam. Silahkan nama-nama agama dan bahkan syariatnya beda, tapi kita tetap satu di dalam ajaran tauhid. Gitu ya. Yang satu yaitu menempuh jalan menuju kepadanya dan berserah diri kepadanya. Itulah yang benar. Itulah pandangan Islam yang benar. Jadi, hentikanlah permusuhan, kebencian karena agama yang beda atau syariat agama yang beda. Apalagi ribut tentang kunut subuh. Ada yang kerjakan subuh, ada yang kerjakan kunut, ada yang tidak. Atau ribut tentang telunjuk yang digerak-gerakkan dalam syahadat. Padahal masih dalam syariat yang sama. Begitu ya. Inilah pandangan agama yang benar. Ingin belajar agama yang satu, agama yang top down, yang lahir dari sisi Allah, agama samawi, agama ma'rifatullah yang hakul yakin, ya'lu wa la yu'la alaih, ilmiyun wa amaliyun, datanglah di Tarekat Naksabandiyah Khalidiyah Nusantara yang telah ada di hampir 70 kabupaten kota seluruh Indonesia. Datanglah belajar, tidak usah malu-malu. Kami terima dengan lapang dada dan hati yang ikhlas. Ilaman atallaha bikalbin salin. Ini tentang praktek Tarekat Naksabandiyah Khalidiyah. Ini tentang cinta kepada guru kami. Ini tentang persatuan dan kesatuan seluruh agama yang ada di Nusantara. Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.